lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya siraman rohani ataupun ceramah agama dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhyiddin Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pojok beserta seluruh unsur jajarannya, yang kami hormati Babin Kamtipmas Desa Kole, yang kami hormati Babinsa Desa Kole, yang kami hormati Babinsa Desa Kole, yang kami hormati Ketua BPD serta anggota, yang kami muliakan tokoh pendidik, Tuan Mada, Tuan Mada, Imam Mada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia kita bisa melaksanakan sebagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harus sudah isya kita, dan insya Allah nanti pada saat KPD dari anak tarawih. Mudah-mudahan segenap ibadah lagi menjadi ibadah terbaik mereka di hari ini, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan ganjaran nasib baik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janjinya. Salawat dan salam mereka senantiasa persembahkan kepada diri mereka Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan mereka kepada dunia Islam. Profesor Dr. Mada, sekecil-kecilnya nilai kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan mereka terhadap Nabi mereka, itu menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Itu kecintaan terkecil mereka kepada Nabi, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, barang siapa yang ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di zaman akhir nanti, maka harus menunjukkan perasaan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara perasaan cinta terkecil dari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Dr. Mada, jemaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hadir segenap unsur pemerintah yang sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi jariah kita, amal kita, bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah mempertanyakan mereka sebagai pemimpin di di masing-masing stratanya, masing-masing tingkatan dan namanya, maka setidaknya mereka ada jawaban dan pertanggungjawaban dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mengajak kita masyarakat umat muslim untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sekali Ramadan pada malam. Alhamdulillah, Mada cukup berbangga sekali ya, di mana di hadapan Mada ada mantan calon kepala desa 2 orang ya, luar biasa. Sebelumnya menjadi rival, tapi sekarang bersatu padu mendukung program pemerintah. Yang dulu saja menjadi rival lawan politik saja mendukung program desa, apalagi mereka masyarakat ya. Mereka harus bahu-membahu, mendukung, mendorong ya pemerintah ini agar menjadi pemerintah yang kuat, ya pemerintah yang bisa menjalankan amanah dengan baik, pemerintah yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Profesor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam kedua, maka kita pulang alat buku saku Ramadan ya.
senjata ampuh madai ya, supaya ya materi kita mudah-mudahan ini bisa tersampaikan dengan baik di dalam bulan Ramadan. Pada malam yang kedua, akhir sabar yang kedua, maka ingin menyampaikan beberapa hal tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Tapi sebelumnya kalau kasih bulan Ramadan, perlu juga kita mengerti, memahami betul makna daripada ibadah puasa ke bulan Ramadan. Ya, kalau kemarin ada sampaikan di sore kelai tentang pengertian puasa, supaya kita ke bulan Ramadan secara bertahap memiliki ilmu tentang puasa gitu, agar kita tidak salah turun menurun, ya, turun temurun. Ya. Puasa ke bulan Ramadan, ya. Kalau menurut bahasa akhirnya bahasa Sanskerta, bahasa kalau dari materi bahasa wajan kali bahasa Haiko ya. Terdiri dari dua suku kata, upah dan wasa. Upah jadi menahan, wasa itu adalah makan dan minum. Jadi puasa ini hanya menahan makan dan minum. Puasa ini bisa dilakukan tidak saja oleh umat Islam, tapi juga oleh umat yang beragama lain. Ya, terbatas maknanya. Yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah saum. Kalau ada yang memperkenalkan istilah saum itu jauh lebih dalam maknanya. Saum itu tidak saja sekadar menahan makan dan minum, ya, akan tetapi juga menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa. Ya, caranya tentu Ramadan, ya, menahan mata, pandangan, menahan hati, menahan hati, ya, jangan sampai muncul warna perasaan iri ade, hasad, dengki, hasu, gosip, Hasin. ya, hati domba, perasaan penyakit hati harus naik jaga. Kalau mata barangkali bisa naik jaga, kalau mulut sekarang bisa naik jaga, tapi sekarang ini warawali yang lebih dasar lagi dari mulut, medsos, dari, tulis status, ketika bahwa status kan, padahal status itu cermin hati juga, itu berbahaya. Ya. Ini sang kaitan oleh nggak lewat status ka anu deh. Nah, ini berbahaya, bisa membatalkan nilai puasa. Ya. Perasaan hati jangan sampai ada perasaan iri, perasaan suzon, berburuk sangka terhadap orang. Nah, ini berbahaya. Siaka, anu siaka, gara-gara siaka, bala aka, bala anu, itu bisa membatalkan nilai puasa. Kadang-kadang karena kekurang pahaman kita tentang makna saum ini, puasa ini, menyebabkan kita terbatas bahwa puasa ini hanya menahan makan dan minum saja. Padahal nilai puasa ini harus kita jaga betul agar puasa kita ini betul-betul bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Menahan mata, pandangan dari mata ini, ya, menahan mulut, ya, jangan sampai dosa kahin tak baik, iya pa'a, audisi sebenarnya, ya, nutup halenga, gosip kiri kanan, di luar bisa membatalkan nilai puasa, sehingga kita tidak merasakan nilai puasa. Betul kata Rasulullah dalam Al-Quran, ya. Sungguh banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan nilai ibadah puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga, kata Rasulullah. Disebabkan apa? Karena nilai-nilai puasanya tidak kita jaga. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam akhir maka ini mengangkat tema kita sesuai dengan dua sabda Rasulullah SAW, dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW ya bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudah. Itu satu. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW ya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih riwayatnya, "Man qama Ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh karena Allah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, maka niscaya Allah mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Oleh karenanya Dr. Mada hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini Mada ingin menyampaikan secara singkat karena waktunya terbatas beberapa poin-poin penting tentang keutamaan kita melaksanakan ibadah Ramadan dalam rangka menerjemahkan sabda Rasulullah SAW yang kedua ini. Yang pertama, barang siapa melaksanakan saum puasa karena Allah, ya, menjaga nilai puasanya. Menurut Mada jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan nilai ibadah puasa lainnya, ya, maka niscaya pahala insya Allah akan mengalir kepada kita. Puasa naik boleh jadi Dr. Mada, ya, secara syarat dan rukun, secara dohiriana yang membatalkan puasa makan, minum, dan bagi yang bersuami istri di luar edaannya yang lain. Itu secara syarat dan rukun. Tapi secara maknawiyah, hakikat daripada nilai puasa bisa dibatalkan dengan menghemat ini deh. Dengan tidak kita jaga pandangan kita, dengan kita jaga mulut kita, untuk cara laut, untuk ihado, dengan tidak menjaga hati, jaga nilai perasaan, jaga adil kita, ya, tidak hasad, tidak dengki, tidak iri, ya, apalagi, ya, tidak hasu dan seterusnya, ya, menjaga suasana hati kita. Ini bisa menyebabkan nilai ibadah kita berkurang di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan batal. Hadirin jamaah sholat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, keutamaan bulan puasa ke Dr. Mada. Yang pertama, setan terbelenggu. Allah menjamin di dalam bulan puasa keke membelenggu setan. Rantai rumah Allah Subhanahu wa taala setan kan tidak berkeliaran. Sehingga kita dengan leluasa bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya. Tapi mudah, tetap para godaan ini. Ya, setan itu ada dua. Ya, minal jinni wal insi. Ya. Setan itu ada yang jenis jin dan ada yang juga bersumber dari kita manusia. Ya, setan dalam diri kita. Ya, setan dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Dr. Mada, ya, secara lahiriah, ya, Allah secara lahiriah dan maknawiyah Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan di dalam bulan Ramadan. Tidak diperkenankan untuk berkeliaran menggoda manusia. Sehingga hamba Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa melaksanakan perintah Allah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menggarisbawahi perintah ibadah saum. As-saumu li wa ana azazi bihi. Sesungguhnya puasa ke Dr. Mada ededu tahu nahum rumah Allah Subhanahu wa taala. Hanya nahum patena. Hanya nahum pamate dan nahum memberikan pahala. Hanya nahum yang bisa memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tetangga, ibadah juga dengan kopi. Koner hai ini ibadah dong. Kopi kan puasa rahi itu koner buka sini dong. Kopi kan puasa weke. Kopi sini dong kan itu. Ya. Jadi hanya dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Yang kedua, Dr. Mada, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka. Itu yang kedua. Bersyukurlah sebagaimana Ramadan sore mereka bahwa di dalam bulan puasa kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak macam pahala. Ya. Berlipat ganda. Naik melaksanakan kewajiban dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah yang sunat diganjar dengan pahala yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahala amalan lain. Ya. Dilipat gandakan. Oleh karena itu Dr. Mada, ya, seiring dengan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Kenapa dibuka pada bulan Ramadan ini Dr. Mada? Ya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang saum itu, ya, selebar-lebarnya untuk menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua.
Yang ketiga Tuan Mada, itu di mana di dalam bulan Ramadan ini disediakan satu malam yang dimana satu malam ini ya sama dengan nilainya 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau 1000 bulan deh, maka itu bila ketubah 84 tahun. Kalau masuk Tuan Mada kan umur 80 tahun aja kan? Ya. Kalau siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya kebaikan sama dengan 1000 bulan. Hadirin jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Tuan Mada, ibadah puasa akeke menjadi perisai. Perisai benteng. Orang-orang yang berpuasa insya Allah senantiasa terjaga. Ya. Yang sungguh-sungguh berpuasa, man qoma ramadhana iman wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Cowok yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah di dalam bulan Ramadan ini, ya, yang sungguh-sungguh betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya akan menjadi perisai, benteng. Ya. Yang bisa membentengi dari segala macam ya, godaan, cobaan dan seterusnya. Ya. Puasa menjadi perisai. Yang kedua, yang berikutnya Tuan Mada, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Bagaimana kan ini? Dua puasa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Tuan Mada, ya. Dalam satu hadis Rasul menyebutkan, ya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu ayat, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Setiap satu huruf ini diganjar dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan diganjar dengan 1000 pahala. Kalau saja baca Al-Quran ini kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan. Di luar bulan Ramadan saja Allah sudah ganjar dengan 1000 pahala, apalagi kalau kita lakukan itu di dalam bulan Ramadan. Kalau kita baca membaca Quran di bulan puasa dikit, Allah lipat gandakan pahalanya. Oke. Keutamaan bulan puasa. Amal kita dilipat gandakan. Ya. Lalu berikutnya Tuan Mada, yaitu orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Berpuasa Tuan Mada, insya Allah akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, itu kebahagiaan ketika datangnya waktu berbuka puasa. Alhamdulillah. Ya, sehingga itulah sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan dalam sunnahnya kalau berbuka itu disegerakan. Aina tunda. Terus maghrib Tuan Mada, suatu maghrib harus buka lauk. Harus buka, disegerakan buka puasa itu. Jangan ditunda. Ya. Rasul menganjurkan biar segera untuk berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Bagi orang yang berpuasa yang akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka. Yang kedua, ya, bagi orang-orang yang berpuasa akan menemukan kebahagiaannya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 kebahagiaan. Luar biasa bagi mereka yang berpuasa. Lalu yang berikutnya Tuan Mada, keutamaan bulan puasa Tuan Mada, orang-orang yang berpuasa bau mulutnya laksana kasturi. Doma berpuasa kayak Rasulullah pasti bau mulutnya. Tapi bau mulutnya orang-orang yang berpuasa, bau asa tuh puasa keke, ya, kayak Rasulullah SAW lebih harum daripada kasturi. Kasturi itu Tuan Mada adalah parfum yang ada di surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bau mulutnya, bau asal tuan puasa ke Tuan Mada jauh lebih harum, lebih wangi daripada parfum yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuan puasa, tuan kemarin hati-hati gosok gigi, tahu gengsi, tahu mau apa namanya bau asal, botong aku, lalu air merai sikawoi. Hati-hati, sikawoi secara tidak sengaja, ya, barangkali berbahaya bagi apa namanya keabsahan, ya, puasa kita. Karena tidak kita duga, tidak kita sangka, jaga kita, menurut dalam kumur-kumur kita bisa saja ketelan. Oleh karenanya
para ulama dalam mazhab Syafi'i itu ya melarang daita ya untuk gosok gigi di siang hari dalam rangka kehati-hatian ya. Usahakan gosok gigi si kawoi ya, pas begitu selesai makan sahur si kawoi ede ampo laos ya. Nah, ada. Ya, karena kita tidak kira baik ada daita, oi mantangga dei nyiin daita, mantangga dei apa namanya dei daita, mantangga dei pitaya daita, tidak sengaja daita ya telan, konom daita lah oi vela daita, oi vela pemiwara oi lau, ada, itu hati-hati. Itu orang itu memang orang baik hati deh. Ayo. Gak apa-apa, orang Saum itu ciri khasnya identik, ciri khasnya itu bau mulut, bau asal. Tapi yakinlah dokter ada bau asal bau puasa jauh lebih harum daripada minum pasti surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ini gesi itu biasa aja puasa. Lalu berikutnya dokter Almada, doma berpuasa ke akan mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Berpaso dokter Almada di dalam banyak hadis dikisahkan bahwa betapa sengsaranya daita menunggu hisabnya dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ya. Satu hari di padang mahsyar itu laksana 1000 tahun di dunia. Ya. 1000 tahun di dunia. Dalam riwayat Imam Baihaqi itu ya 1000 tahun. Di dalam Imam Hasan ya kitab Musnad Hasan ya itu disebutkan satu hari di surganya Allah di yaumul mahsyar dan di padang mahsyar tadi laksana dengan sama dengan 70 tahun. Nama ngeri senaya aja dunia ke setengah mati ngena lagi. Awalnya ya di padang mahsyar semua orang tidak lagi memikirkan tetangga, keluarga, anak ketiba. Masing-masing fikir nasib mereka. Pada saat itu dokter pada setiap manusia mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada keajaiban. Hanya 3 yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan di padang mahsyar. Yang pertama yaitu syafaat Rasulullah SAW bagi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan bagi orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Ampun doa mendapatkan syafaat dan rahmat dan harus mencintai kepada Rasulullah SAW. Cinta kita kepada Rasulullah SAW dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat ketika nanti manusia mengharapkan syafaat di yaumul mahsyar. 2. Pendere puasa daita baca dan doa akan datang kepada orang-orang ahli saum, ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa puasa dan baca Al-Quran akan datang puasa dan Al-Quran ini memberikan syafaat kepada mereka di padang mahsyar dan memberikan pertolongan. Oleh karenanya dokter ada harus sungguh-sungguh memaksimalkan bulan puasa akhir dengan sungguh-sungguh. Karena belum tentu bulan puasa tahun yang akan datang akan lain. Belum tentu. Komi mori naik hampa akhir, komi losa naik tidak akan naik akhir. Jualan dari barang pengumuman ini lainnya roju di antara lain. Siapa yang bisa menjamin mereka bahwa besok hari, ya bulan depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan mereka bisa ketemu menunjukkan bulan puasa. Terima kasih Tuan Mada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW membagi hari-hari puasa mereka menjadi 3. 10 hari pertama mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua insyaallah tetap naik ya. Mereka masuk malam ke-11. 10 hari kedua mereka mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teman-teman ada di 10 hari kedua kita perbanyaklah istighfar, zikir, ya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 hari kedua Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sadari diri dokter mata bahwa kita bukanlah manusia sempurna. Bukanlah manusia sempurna. Kita dokter mata penuh dengan salah dan dosa. Ya. Sadar diri kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Hanya kepada Allah kita tempat kita berlabuh melakukan harapan pengampunan dosa kita dokter mata.
Oleh karenanya momentum Ramadan itu Dr. Ramadan, sebesar apapun dosa kita selain dari dosa syirik, insya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka sungguh-sungguh, udhuni astajib lakum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepadaku, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa. Apalagi doanya orang yang berpuasa itu adalah salah satu di antara 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya orang yang berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai dari asal sampai pihak bukari, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu perbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, 10 hari terakhir adalah kita akan mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan manfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan akhir dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan nada. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah kembalikan kepada Mada. Mudah-mudahan kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah singkat yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhyiddin Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bapak diucapkan terima kasih.